Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini mohon maaf Fajrfi tidak bisa masuk kelas dikarenakan ada tugas dari kepala sekolah dari hari ini, hari Senin, dan hari besok Selasa untuk mengikuti kegiatan editing editing soal ujian sekolah tingkat kecamatan. Untuk itu anak-anak, hari ini silakan disimak pembahasan materi dari soal tryout yang kemarin kalian kerjakan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Anak-anak, Pak Jervi ingin bahas soal tryout PPKN yang pertama ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini disajikan tabel dua kolom ya. Kolom yang pertama adalah bunyi sila Pancasila dan kolom yang kedua atau yang sebelah kanan adalah simbolnya atau gambarnya. Dan kita diminta untuk menjodohkan sila Pancasila yang sesuai dengan gambar atau dengan simbol. Oke, kita perhatikan di sini. Nomor 1. Sila pertama di sini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, betul. Ini adalah sila yang kedua. Sila kedua itu disimbolkan dengan ini anak-anak yaitu rantai. Jadi nomor 1 ini salah karena nomor 1 pasangannya dengan padi dan kapas. Salah ya. Nomor 2, Persatuan Indonesia. Ini dia Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga, betul. Dan lambang atau simbolnya adalah pohon beringin. Berarti ini cocok kiri dan kanan benar. Berarti poin nomor 2 ini benar Kita lanjut yang ketiga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat. Dilambangkan atau disimbolkan dengan gambar kepala banteng dengan latar belakang warnanya adalah merah atau backgroundnya adalah merah Berarti nomor 4 ini nomor 3 ini sesuai, benar Kita lanjut yang poin keempat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Itu adalah sila ke-5 Pancasila. Seharusnya ini bukan rantai seharusnya padi dan kapas. Maka jawaban nomor 1 adalah 2 dan 3 karena 1 dan 4-nya salah. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Terjadi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan. Kamu berniat untuk membantu korban dengan menyumbangkan sebagian uang jajan yang telah dikumpulkan. Simbol Pancasila yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah tentang peduli dengan membantu korban. Maka ini adalah pengamalan sila keberapa? Sila kedua. Sila kedua simbolnya apa? Rantai. Oke, kita lanjut Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini. Hal yang sesuai dengan peristiwa seperti pada gambar adalah di gambar terlihat dua orang laki-laki, betul Yang satu sedang mengalami musibah dan dia sepertinya hendak terjatuh bukunya sudah berserakan, sudah jatuh sebagian. Dan apa yang seharusnya dia peroleh ketika mendapatkan musibah atau sedang mengalami musibah, ada temannya yang melihat, maka kita harus memberikan bantuan kepadanya. Itu kewajiban orang yang melihatnya. Lalu hak yang
hak orang yang mengalami musibah itu kita harus mendapatkan bantuan ya, mendapatkan pertolongan. Nah, itu dia. Karena hak itu adalah sesuatu yang berhak diterima. Sesuatu yang berhak diterima ya. Tentu ketika kita mengalami musibah pasti butuh yang namanya bantuan ya. Butuh yang namanya bantuan ya. Setelah pertolongan dari Allah kita berusaha ya. Berusaha. Kemudian nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Lingkungan sekitar rumahmu sering terjadi banjir. Rumah-rumah terendam banjir selama lebih dari 3 hari. Banjir terjadi karena masyarakat yang tidak disiplin. Ya, berikut ini kegiatan yang mencerminkan kewajiban terhadap lingkungan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, oke, kita lihat ya. Banjir katanya. Nomor opsi jawaban A. Nah, kita lihat yang A. Dia sedang membuang sampah tapi tidak pada tempatnya. Padahal situ ada tempat sampah, ya. Yang B, di sana sedang menyiram tanaman. Yang C, di sana sedang membuang sampah, ya. Yang D, sedang menanam, ya. Maka mana jawabannya sesuai? Berikut ini kegiatan yang mencerminkan kewajiban ya terhadap lingkungan. Yang sesuai dengan ilustrasi di atas ya. Oke. Yang paling tepat adalah C karena dia situasinya adalah bencana banjir ya. Penyebab salah satunya adalah dengan tersendatnya atau menumpuknya sampah ya di selokan air atau di saluran air ya. Oleh karenanya kita buang sampah pada tempatnya supaya nanti petugas kebersihan mudah ya, dapat dengan mudah mengambil sampah tersebut, sampah kita, kemudian dibawa atau diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir ya, untuk diolah kembali. Kita lanjut nomor 5. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Setiap orang punya sifat, punya karakter yang berbeda. Ayah bersifat pendiam dan gemar membaca, sedangkan ibu bersifat ramah dan gemar memasak. Manfaat dari keberagaman karakteristik individu adalah A. Membandingkan perbedaan sifat individu. B. Meniru semua sifat individu, meniru semua. Yang baik, yang jelek ditiru semua. Yang C. Memahami perbedaan sifat individu. Yang D. Merendahkan kegemaran individu lain. Tentu tidak ya. Jawabannya adalah yang C. Kita bisa paham ya, bisa membedakan ya sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Oh, temanku si A sifatnya dia baperan. Oh, berarti saya nggak boleh bercanda yang berlebihan kepada dia ya. Takutnya nanti bapernya malah kepada kita melampaui batas ya. Kita harus bisa menempatkan diri kita pada tempatnya dengan baik ya. Nomor 6. Perhatikan cerita berikut. Saat pentas seni di sekolah, kelompok Adit menampilkan tari jaipong dengan iringan musik Sunda. Anggota kelompok Adit berasal dari Aceh, Papua, Bali, dan Kalimantan. Manfaat keberagaman karakteristik individu yang dirasakan oleh kelompok Adit adalah A. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. B. Mencintai tarian daerah masing-masing. C. Menunjukkan keunikan tarian daerah. D. Membandingkan karakteristik anggota kelompok. Ya, di sini diceritakan ada anggota kelompok tarinya yang berasal dari berbagai daerah ya. Aceh, Papua, Bali, Kalimantan yang sebelah sini ya. Kemudian apa manfaatnya ya? Nah, karena kita negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa ya, dan tersebar ya.
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus menerima ya latar belakang anggota kelompok kita ya. Kita harus bisa bekerja sama, bersatu ya, menyelesaikan tugas-tugas dari guru ya. Maka jawabannya adalah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Nomor 7. Perhatikan tabel berikut. Jenis kegiatannya ada itu yang 4 kegiatan. Kegiatan yang mencerminkan Pancasila sila pertama berarti kita lihat yang ketuhanan yang Maha Esa, hubungan manusia dengan Sang Pencipta. 1. Menyumbangkan sebagian uang jajan. 2. Menjenguk teman yang sakit. 3. Menghafalkan kitab suci. 4. Menghormati teman yang beribadah ya. Maka jawabannya adalah 3 dan 4, tentu ini sangat jelas ya. Kemudian yang ke-8 maaf. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila tersebut adalah A. Menghargai perbedaan suku bangsa. B. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Belajar dengan tekun. D. Menghargai hasil pemilihan ya. Sila keempat ini pencerminannya adalah demokrasi ya. Diselesaikan ketika ada masalah ya dengan apa? Musyawarah untuk mencapai mufakat, kesepakatan. Nah, ketika sudah terbentuk atau sudah disepakati ya, hasil keputusannya apa? Maka kita harus menghargai, kita harus melaksanakan apa yang sudah disepakati. Jangan ada kita bicara di belakang ya. Tidak bicara setelah keputusan diambil lalu kita baru komentar di belakang ya. Seharusnya sebagai anggota kelompok yang baik, ketika sedang bermusyawarah itu kita sampaikan ya. Kita sampaikan masukan dari kita apa, baru kita saling memberikan sanggahan ya. Bukan ngomong di belakang. 9. Contoh kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan dan kesatuan. Ya. Mana di sini jawaban gambar yang cocok? Kita lihat yang A, sedang melaksanakan upacara bendera. Kita lihat yang B, di sini adalah sedang berdoa mereka ya sesuai dengan agamanya. Kemudian yang C, sedang melakukan apa itu? Donor ya, donor darah. Kemudian yang D, sedang menabung di celengan ayam ya. Maka yang cocok dengan sila Persatuan Indonesia adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah A ya, betul. Melaksanakan upacara bendera ya dengan penuh khidmat, memperhatikan setiap acara yang disampaikan oleh MC ya, disampaikan di depan, diperhatikan upacara bendera ya. Bendera ketika naik kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat ya. Ketika pembina upacara menyampaikan amanat kita dengarkan, perhatikan ya. Bukan ngobrol sendiri ya. Kita lanjut. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari, kita lihat nomor 1. Segala sesuatu yang mutlak dan pantas untuk didapatkan oleh seseorang ya, itu adalah hak berarti, karena yang berhak didapatkan ya, maka jawabannya adalah hak. Oke. Kemudian nomor 11, pernyataan yang merupakan pengertian kewajiban. Kewajiban berarti yang harus dilakukan ya, dengan penuh tanggung jawab tentunya. Sudah jelas ya. 11D. Nomor 12, sikap masyarakat terhadap keberagaman untuk bentuk bangunan tersebut adalah rumah adat tidak hanya terdapat di daerah asalnya, terdapat bangunan hotel dan restoran yang mirip dengan rumah adat. Contohnya hotel yang mengikuti bangunan rumah gadang dan restoran yang berbentuk rumah joglo. Maka sikap masyarakat terhadap keberagaman bentuk bangunan tersebut adalah ya, A. Membandingkan bangunan dengan bentuk rumah adat daerah lain ya. Hanya sekedar membandingkan saja? Tidak.
B. Mendirikan bangunan yang lebih besar untuk menyainginya? Tentu tidak. C. Mengagumi bangunan tersebut yang menyerupai rumah adat. Ya, dengan adanya bangunan-bangunan tersebut yang dia mengikuti model rumah-rumah adat, ya, maka warga atau pengunjung, ya, dapat melihat secara langsung, ya, bentuk asli rumah adatnya. Seperti itu ya anak-anak. D. Mencari kekurangan? Tentu tidak, ya. Kita lanjut nomor 13. Sikap yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, warga Desa Pelangi akan mengadakan pertunjukan seni budaya. Pertunjukan tersebut meliputi tari daerah, memainkan alat musik tradisional, dan lagu daerah. Semua warga sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan tersebut. Sikap yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, ya, kita harus berpartisipasi, ya, mengikuti, ya, kegiatan yang diadakan. Oke, nomor 14. Perilaku yang mencerminkan rasa persatuan di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh nomor bersatu di sekolah. Ingat, di sekolah. 1. Mempelajari kebudayaan bangsa. 2. Melaksanakan piket dengan gotong royong. 3. Menghargai pendapat teman yang berbeda. 4. Membedakan teman sesuai dengan suku bangsanya. Membedakan, nomor 4 udah jelas salah. 5. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin dengan penuh hikmat. Ya, maka jawabannya di sini adalah ada tidak? Pokoknya yang ada empatnya itu salah. A ada empatnya salah, B ada empatnya salah, D ada empatnya salah. Maka jawabannya 1, 2, dan 3. Tentu 5 itu juga benar, ya. 5 itu juga benar, tapi di sini pilihannya 1, 2, dan 3 saja. Berikutnya, nomor 15. Manfaat nilai persatuan yang sesuai. Dian adalah anak yang sangat baik. Setiap berangkat ke sekolah tidak lupa dia mencium tangan kedua orang tuanya. Nah, patut ditiru ya anak-anak ya. Sebelum berangkat kita pamitan dengan orang tua ya. Kemudian senyum ya, penuh dengan semangat kita cium kedua eh, tangan kedua orang tua ya, serta mengucapkan salam. Di rumah pun Dian selalu mengikuti nasihat kedua orang tuanya. Dia tidak pernah membantah perkataan kedua orang tuanya dan sangat menyayangi adiknya. Setiap pulang sekolah, ia menemani adiknya bermain dan mengerjakan pekerjaan rumah. Manfaatnya persatuan yang sesuai adalah A. Keluarga selalu terjadi permasalahan? Tentu tidak. B. Anak boleh meminta sesukanya kepada orang tua? Tentu tidak ya. Kita harus lihat kondisi ya dan seberapa mendesaknya kebutuhan yang kita butuhkan itu ya. Kalau belum terlalu mendesak, masih bisa ditunda, maka kita bisa gunakan apa yang ada ya. Gunakan apa yang ada. C. Terciptanya permusuhan antar anggota keluarga. Ya, tentu tidak. D. Saling menyayangi dan menghargai antar anggota keluarga. D ya. Kita lanjut. Nomor 17. Bentuk pengamalan Pancasila. 1. Menghormati kebebasan dalam menjalani beribadah. 2. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Ini adalah soalnya tentang nilai yang sesuai dengan sila ketiga, persatuan ya. Yang satu tadi bukan, karena itu sila pertama ya, menjalankan ibadah. Yang kedua itu benar karena mengedepankan kepentingan bangsa untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Nomor 3, memiliki rasa cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia ya, sebagai bangsa Indonesia. 3 benar. 4, memberikan pertolongan. Berarti itu sila kedua Pancasila. 5. Mengikuti upacara bendera, itu tadi sudah ya. Itu adalah sila ketiga. 2, 3, dan 5. Nomor 17. Berdasarkan ilustrasi tersebut, sikap yang ditunjukkan oleh Adi sesuai dengan Pancasila sila keberapa? Di kelas, Tony sedang diadakan pemilihan ketua kelas. Tony terpilih jadi ketua kelas karena mendapatkan suara terbanyak. Adi merasa kecewa dengan hasil pemilihan tersebut. Bu guru menasihati Adi. Akhirnya Adi dapat menerima bahwa yang terpilih menjadi ketua kelas adalah Tony. Sikap yang ditunjukkan oleh Adi sesuai dengan Pancasila sila kemana? Karena dia sudah menerima hasil keputusan ya.
kelas bahwa yang terpilih adalah Tony sebagai ketua kelas, maka dia menerimanya ya. Jawabannya adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah D, sila keempat ya. Berikutnya nomor 18. Kegiatan yang sesuai dengan Pancasila sila kedua, kemanusiaan. Melaksanakan ibadah, bukan. Membantu membersihkan rumah, ya. Menolong teman yang kesulitan, ya. Mengikuti upacara bendera, itu sila ketiga. 5. Menghormati orang tua, ya. Jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Berikutnya adalah 19. Makna yang sesuai dengan Pancasila berdasarkan gambar di atas adalah, di sana ada gambar lalu lintas di jalan ya, dimana banyak sekali warga yang sedang beraktivitas di sana ya. Ada yang sedang membawa cangkul, ada yang membawa kendaraan, ada yang sedang di sungai ya. Maka jawabannya apa ini? A. Saling menghargai sesama warga. B. Menghormati perbedaan keyakinan, ini tentu tidak ya. C. Semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. D. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya. Di sini sedang apa? Kerja bakti ya, membersihkan sungai. Kita bisa lihat di sana ada yang bawa cangkul, kemudian ada yang mengeruk endapan-endapan yang ada di sungai, kemudian diangkut, kemudian pakai gerobak dibawa, begitu ya. Maka bersama-sama ini ya, kepentingan bersama dikedepankan ya, karena nanti manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar. Berikutnya nomor 20. Pemerintah membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga dan tujuannya untuk memudahkan warga melakukan kegiatan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ini tidak terlepas dari kewajiban setiap warga negara ya. Perilaku yang mencerminkan untuk itu apa ya? Membayar pajak. A. B. Menyumbang uang. C. Membayar utang negara. D. Menyisihkan sebagian pendapatan ya. Karena ini konteksnya atau keadaannya adalah kita warga negara kepada pemerintah, maka jawabannya adalah membayar pajak ya. Membayar pajak kendaraan ya, rumah ya, penghasilan ya, kemudian penjualan ya, dan seterusnya. Kalau kita suruh membayar hutang negara tentu tidak bisa ya, sulit maksud Pak Jeffrey ya, karena nominalnya tentu besar. Nomor 21. Setiap akan berangkat ke sekolah, Andin berpamitan dan mencium tangan kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, Andin juga membantu membersihkan rumah. Ia pun patuh pada nasihat kedua orang tuanya. Andin menyayangi kedua adiknya. Ia menemani adiknya bermain setelah menyelesaikan tugas sekolah. Dampak positifnya adalah, jelas ini ya, D. Saling menyayangi antar anggota keluarga. 22. Menerima pendidikan dan pengajaran. Perilaku yang menunjukkan hak sebagai warga negara adalah pendidikan yang harus didapatkan ya. Pendidikan iya harus didapatkan. Mendapatkan penghidupan ya harus didapatkan ya. Melakukan pembelaan kedaulatan negara, melakukan berarti itu udah yang hal yang dilakukan, berarti kewajiban ya. Kemudian yang keempat, menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan ya karena itu adalah hak berbicara. 5. Menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku, itu kewajiban ya. Jawabannya 1, 2, dan 4. Yang 5 berarti salah semua. Berikutnya 23. Alat musik seperti pada gambar desa berasal dari daerah ya. Di sana ada alat musik angklung, Jawa Barat. Berikutnya 24. Perhatikan ilustrasi tersebut. Sikap yang sesuai ya. Awalnya tari kecak merupakan ritual kuno Bali yang disebut sebagai sanghyang yang bertujuan mengusir roh jahat. Namun saat ini tari kecak tidak hanya menjadi seni pertunjukan tradisional saja, melainkan menjadi drama musikal yang indah. Tari kecak menceritakan pewayangan Ramayana yang banyak diminati wisatawan, baik dalam ataupun luar negeri. Keunikan dari pertunjukan tari kecak adalah perpaduan iringan suara musik gamelan dengan suara cak 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 dari 50 sampai 70 orang penarinya. Makanya sikapnya sesuai adalah kita harus merasa bangga karena tari kecak adalah warisan budaya Indonesia ya, yang bisa menarik perhatian
wisatawan ya, sehingga daerah tersebut bisa mendapatkan pemasukan ya, pendapatan tambahan. Berikutnya dari apa? Dari sektor pariwisata. Nomor 25. Dampak positif dari keberagamannya apa? Ya. 1. Masuknya tenaga asing dalam jumlah besar. 2. Meningkatkan ekonomi masyarakat. 3. Mengurangi pengangguran. 4. Banyaknya sumber daya alam yang rusak. 5. Mempertunjukkan tarian daerah pada acara internasional. Mana dampak positif dari keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi? Ada di nomor berapa? Jawabannya adalah 2, 3, dan 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat, ya. Kemudian adalah mengurangi pengangguran, ya. Kemudian yang 5, mempertunjukkan tarian daerah pada acara internasional, ya. Meningkatkan ekonomi masyarakat, ya, ada ya mata pencarian tiap warga masing-masing punya keahlian, masing-masing punya kemampuan ya, punya bidang pekerjaan yang ditekuni ya, sehingga bisa meningkatkan ekonominya. Kemudian mengurangi pengangguran ya, bahkan mungkin ada yang menjadi pengusaha ya. Bisa saja mungkin di antara kalian menjadi pengusaha ya, yang dia bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada warga sekitar ya, untuk bekerja dengan kalian ya. Berarti kan kalian membantu ya perekonomian warga. Kemudian nomor 5, mempertunjukkan tarian daerah pada acara internasional ya, dengan beragamnya macam-macam tari-tarian ya, maka diadakanlah pentas. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang terbaik atau mendapatkan juara seperti itu ya. Kemudian nomor 26. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak yang akan terjadi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah warga RT 5 Kelurahan Cikap hidup rukun dan damai. Hal ini terlihat antusias warga yang datang pada setiap kegiatan yang dilakukan seperti kerja bakti, rapat, dan arisan. Anak-anak juga sangat kompak dalam mengikuti berbagai perlombaan saat perayaan Hari Kemerdekaan. Ibu-ibu tak kalah kompaknya ketika bapak-bapak melakukan kerja bakti, mereka bahu-membahu menyiapkan makanan. Sungguh senang melihat kehidupan di RT tersebut ya. Maka jawabannya adalah terjadi kerjasama yang baik ya, bapak, ibu, dan anak-anak semua membantu kegiatan kerja bakti. Maka jadi terasa lebih mudah dan lebih ringan ya, dengan saling membantu. 27. Sikap yang harus dilakukan saat kegiatan seperti pada gambar ada upacara bendera di sana, kita harus tertib ya. Sebelum guru memerintah untuk berbaris di depan atau berbaris di lapangan, kalian sudah harus bergegas turun ya. Harus bergegas keluar ya, menentukan posisi kelas kalian di mana, lalu ambil barisan, posisi siap, sikap sempurna ya, dan dikomandai oleh ketua kelas. Kemudian perhatiannya langsung kepada pembicara ya. Kemudian tidak berisik, perhatikan dengan baik, tidak ngobrol ya, menghormati saat upacara bendera ya. Kemudian 28. Makna yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda pada baris kedua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, maka pada baris yang kedua adalah tentang bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia, kita mengaku kita berbangsa Indonesia, yaitu A. Walau berasal dari beragam suku bangsa ya, ada yang dari Jawa ya, ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak, Dayak, dan seterusnya, Betawi ya, tetap kita adalah berada dalam satu bangsa Indonesia ya. 29. Nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukkan dengan nomor nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat ya. Mengutamakan hak daripada kewajiban. Salah ya. Kita harus melakukan sesuatu ya. Melakukan kewajiban kita dulu ya, baru kita mendapatkan hak. Contoh, kalian harus mengerjakan ujian terlebih dahulu,
baru kalian akan mendapatkan hak kalian, apa? Nilai hasil ujiannya. Paham ya? Nomor 2, saling menghormati antar pemeluk agama. Ya, ini adalah toleransi. Ya. 3, terciptanya hidup rukun di masyarakat. 4, memikirkan diri sendiri, individualisme atau individualis. 5, gotong royong dalam kegiatan masyarakat. Ya, jawabannya adalah 2, 3 dan 5. Ya. Kita lanjut nomor 30. Sikap Ayub. Ayub pendukung tim sepak bola Jaya FC. Sedangkan Yahya mendukung tim sepak bola Sejahtera FC. Hasil akhir pertandingan dimenangkan oleh tim sepak bola Sejahtera FC. Nah, sikap Ayub dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah kita mengucapkan selamat, ya, meskipun tim yang kita dukung kalah, ya, kita mengucapkan selamat atas kemenangan tim sepak bola Sejahtera FC, ya. Oke, anak-anak, PG sampai dengan nomor 30 sudah. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu isian. Nomor 31, rumah adat tersebut ini bisa kalian lihat di rumah masakan Padang, ya, daerah Sumatera Barat. 32. Menurut pendapat kamu, sikap Aminah pada ilustrasi tersebut adalah guru kelas 6 memberikan tugas kepada siswa-siswanya untuk membuat reklame dari kertas Asturo. Aminah jatuh sakit sehingga belum dapat mengerjakan tugas tersebut. Kemudian ia menyampaikan permohonan maaf kepada gurunya. Mohon maaf Pak, Bu, saya izin tidak bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini dikarenakan saya sedang sakit, gitu ya. Dan insya Allah nanti kalau sudah sehat kembali saya akan melanjutkan tugas-tugas atau kegiatan belajar yang tertunda atau yang belum terselesaikan oleh saya di hari besok atau di hari kapan ketika kalian sudah sehat, ya. Harus seperti itu, ya. Apalagi nanti ketika di SMP kalian sudah banyak guru per mata pelajaran, ya. Kalian harus bersikap yang baik kepada guru kalian, ya. Berikan kabar ketika kalian sedang ada halangan untuk hadir ke sekolah, ya, ataupun ada kendala dalam menjalankan tugas, tanya kepada guru, ya, kesulitannya apa supaya diberikan solusi. Menurut pendapat kamu, sikap Aminah pada ilustrasi tersebut adalah, ya, dia akan bertanggung jawab, ya, meskipun dia tidak ikut pelajaran hari itu, tapi dia tetap berusaha menyelesaikan apa yang sedang dipelajari hari itu, ya, apa yang diberikan tugas yang diberikan oleh guru, ya. Nomor 33. Tarian seperti gambar tersebut berasal dari daerah dari Bali, ya. Namanya tari kecak. Nomor 34. Di lingkungan dunia sedang terjadi pencurian, maka yang punya tanggung jawab keamanan tersebut adalah, ya, semua warga, ya. Jangan hanya bergantung kepada petugas keamanan. Kita ketika melihat orang yang mencurigakan, yang tidak kita kenali dan dia sedang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencurian, maka kita harus curiga dengan dia. Kalau kita tidak berani, kita tidak mampu, maka cari orang yang di sekitar kalian, ya. Kemudian 35. Saat ini teknologi informasi semakin canggih sehingga banyak budaya mancanegara yang masuk ke Indonesia. Dampak dari masuknya budaya tersebut tidak semua sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, kan, ya. Kemudian jika budaya mancanegara tersebut tidak disaring dengan benar, maka yang terjadi adalah adanya nanti perselisihan, ya. Adanya nanti perubahan sosial dan budaya, gaya berpakaian, ya. Kemudian apalagi makanan, ya. Itu nanti akan ada perubahan, ya, yang nanti jati diri bangsa kita akan luntur, ya. Bagian ketiga, uraian. Nomor 36. Tuliskan 3 contoh kegiatan yang dapat menkokoh persatuan dan kesatuan di sekolah dengan benar, ya. Melaksanakan kerja bakti, ya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, ya, menghargai perbedaan di dalam kelas, ya. Teman kalian mungkin berbeda asalnya, ya. Kita harus menghargai, berteman lah, ya. Kemudian 37. Tuliskan 3 manfaat dari kegiatan tersebut. Yaitu apa ini? Ada gotong royong di lingkungan RT karena ada musibah pohon yang roboh. 3 manfaat. Yang pertama, pekerjaan akan terasa lebih ringan, pekerjaan akan cepat selesai, ya. Pekerjaan akan lebih mudah dilakukan, ya. Kemudian lingkungannya jadi
Jadi apa? Jadi bersih seperti sedia kala ya, sebelum tertimpa musibah ya. Kemudian 38. Tuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila ya. Kita membantu sesama ya, memberikan pertolongan ya, kita mungkin bisa juga dengan donor darah ya, dan lain sebagainya yang kita bisa meringankan beban orang lain. 39. Dari cerita tersebut tuliskan 3 dampak yang akan dialami Budi dan Tono. Yang jelas Budi dan Tono di sini pada teks bacaan dia terlambat, si Budi. Lalu si Tononya dia nggak pakai seragam lengkap, nggak pakai topi mungkin pada saat upacara, nggak pakai dasi ya, mungkin sepatu tidak pakai kaos kaki ya, atau ikat pinggangnya tidak digunakan ya, kan jadi tidak rapi. Apa yang nanti akan didapatkan? Tentu dia akan mendapatkan sanksi dari guru ya. Yang kedua apa? Dilihat jadi tidak enak ya, jadi tidak rapi penampilannya ya. Dan yang ketiga mungkin teman-temannya akan menegurnya ya, sebagai bentuk apa? Kasih sayang ya. Kemudian nomor 40, perhatikan ilustrasi tersebut berikut. Dari berbagai kegiatan masyarakat, tuliskan 3 manfaat dari keragaman tersebut. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang jadi petani, pedagang, ya, ada yang di pemerintahan ataupun ada yang di perusahaan swasta. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita akan terpenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Kita tidak bisa membuat mobil, ya, secara sendiri, ya. Maka kita mendapatkan mobil dari orang lain yang bekerja di perusahaan mobil ya. Kita butuh makanan pokok kan beras ya, maka kita meminta bantuan atau kita mendapatkan beras tersebut dari petani ya. Dan semua itu kita saling membutuhkan karena manusia itu makhluk sosial, butuh orang lain ya. Tidak bisa kita hidup sendiri ya. Terpenuhnya kebutuhan sehari-hari ya. Yang kedua apa? Kita bisa memberikan kontribusi dalam hal apa? Memberikan lapangan pekerjaan. Kalau kita misalkan punya wirausaha, punya usaha, punya bisnis gitu ya. Mungkin yang ketiga juga bisa kita lakukan apa? Dengan beragamnya pekerjaan-pekerjaan ini, manfaat yang dirasakan adalah tersalurnya apa? Keahlian yang dimiliki ya. Karena setiap kita juga tidak mungkin bisa menguasai semua bidang ya. Dan dengan ini kita bisa mengasah kemampuan kita lebih dalam ya, lebih profesional lagi ya. Sama lah seperti kalian sedang bermain game ya, ada levelnya, ada permulaan beginner ya, permulaan awal, terus kalian makin sulit tingkatnya yang sampai dengan tingkat pro ya, seperti itu ya. Bisa mengasah kemampuan untuk lebih profesional ya di bidangnya tentunya ya. Baik anak-anak, pembahasan soal tryout PPKN Fajri Firasa sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jelas dan bisa dipahami dengan baik, dan silakan dilanjut dengan istirahat ya. Jangan berisik, tetap pada tempat atau di ruang kelas ya. Jangan ada yang buat kegaduhan sehingga bisa mengganggu ruang kelas lain ya. Terima kasih. Video ini Fajri cukupkan terlebih dahulu untuk PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.